Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan amal-amal kebaikan untuk mengisi sisa-sisa usia kita. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmat ini dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat ini terus Allah jaga untuk kita, dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan berkenaan dengan adab-adab keluar dari rumah untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sholat saking mulianya amalan ini, sampai-sampai yang berkaitan dengan sholat pun sangat dimuliakan. Masjidnya, tempat sholatnya, menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Karena masjid adalah tempat untuk sholat. Kemudian amalan-amalan yang menyampaikan seseorang ke masjid pun menjadi sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada aturan-aturan, ada adab-adab yang hendaknya kita lakukan ketika kita akan pergi ke masjid. Tunjukkan bahwa salat itu sangat diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikanlah ibadah salat ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan ibadah salat ini
dengan sangat baik sekali. Jangan sampai kita asal-asalan dalam melakukan ibadah salat ini. Nomor satukan salat dalam ibadah, dalam kehidupan kita. Nomor satukan salat dalam kehidupan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengistimewakan ibadah ini. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali adab-adab yang dijelaskan oleh dalil syariat yang hendaknya kita lakukan ketika kita pergi ke masjid. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini tarkul a'mali 'inda huduris shalah. Meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan ketika salat atau ketika waktu salat datang. Meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan ketika waktu salat datang. Kalau kita sedang sibuk melakukan sesuatu, kemudian azan dikumandangkan, segera tinggalkan pekerjaan tersebut. Segera tinggalkan kesibukan itu. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting dari kesibukan itu. Allahu Akbar. Azan dikumandangkan dengan kata-kata ini, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Allah yang maha besar. Maha besar dari apapun itu. Yang maha besar ini yang harusnya kita dahulukan. Dari apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu keluarganya di rumah beliau. Lalu apabila waktu sholat datang, maka beliau keluar menuju sholat. Ini adab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kita ikuti. Beliau kalau sedang sibuk melakukan sesuatu, kemudian terdengar suara azan, beliau tinggalkan kesibukan itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab yang kedua, at-tatahhuru wal mashyu ila al-masjid wa takthirul khuta wa ihtisabuha. Ini banyak ya. Yang pertama, bersuci. Yang pertama, bersuci. Bersuci di rumah maksudnya. Jadi sebelum kita ke masjid, kita bersuci di rumah. Kalau misalnya kita lagi junub, maka mandi. Mandi junub. Kalau misalnya kita tidak punya wudu, wudu di rumah. Itu sunnah Nabi SAW. Di samping ini sunnah Nabi SAW yang ada pahalanya, ini juga bisa meringankan beban masjid dalam menyediakan air. Kalau setiap jamaah itu wudunya, bersucinya di rumah, maka masjid akan ringan dalam mengelola kebutuhan air. Kemudian yang berikutnya,
wal masyi, berjalan kaki. Berjalan kaki. Jadi bukan naik kendaraan. Berjalan kaki ini pahalanya lebih besar daripada naik kendaraan. Karena setiap langkah kita ada pahalanya. Setiap langkah kita ada pahalanya. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, di sini ada sunnah lain selain sekedar berjalan, yaitu memperbanyak langkah. Memperbanyak langkah. Jadi jalannya bukan dengan langkah-langkah yang panjang. Tapi jadikan langkah-langkah itu langkah-langkah yang pendek-pendek. Sehingga langkah kita ke masjid menjadi semakin banyak. Wahtisabuha. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, "Tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah." Kemudian dia berjalan ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kanat khutwatah ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatah. Maka dua langkahnya, setiap dua langkahnya, satu langkahnya menghapuskan kesalahannya, satu langkah yang lain mengangkat derajatnya. Ya, ini kalau dua langkah tinggal dilipatkan. Makanya ada sunnah memperbanyak langkah. Jadi langkahnya kalau bisa jangan panjang-panjang, tapi pendek-pendek sehingga langkah tersebut menjadi semakin banyak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadits lain dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha." Manusia yang paling agung pahalanya di dalam salat adalah yang paling jauh jarak rumahnya, yang paling jauh jalannya. Iya, karena ketika dia paling jauh jalannya, maka dia menjadi orang yang paling banyak langkahnya. Padahal setiap langkahnya ada pahalanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khuta wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan bisa mengangkat seseorang kepada derajat yang tinggi? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah." Yang pertama, menyempurnakan wudu walaupun keadaannya sulit, misalnya terlalu dingin sekali. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi kalau jalan ke masjid, langkahnya diperbanyak. Berarti dengan
mendekatkan jarak antara dua kaki ketika melangkah. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah menjalankan salat. Ini amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, al-mubadaratu ilal masjid wa tabkiru ila shalah. Bersegera menuju masjid. Jangan menelatkan diri. Bersegera menuju ke masjid. Kalau mendengar azan, segera ke masjid. Jangan ditunda-tunda. Nunggu iqamah. Belum iqamah, Ustaz. Jangan seperti itu. Dengar azan, langsung pergi ke masjid. Atau kalau sudah tahu azan akan dikumandangkan misalnya jam 12, maka kalau bisa sebelum itu. Sebelum azan ke masjid. Bersegera menuju masjid. Dan ini ada pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu. Seandainya orang-orang itu tahu pahala yang ada pada bersegera menuju masjid, maka tentunya mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, walau ya'lamuna ma fis saffil muqaddam lastahamu. Seandainya mereka tahu, seandainya orang-orang tahu pahala yang ada pada amalan salat di saf pertama, lastaham. Tentunya mereka akan berebut sehingga mereka harus menentukan siapa yang berhak dengan saf pertama itu, walaupun dengan undian. Walaupun dengan undian mereka akan lakukan. Karena ada pahala yang sangat agung bagi seseorang yang sholat di saf pertama. Dan saf pertama ini akan didapatkan oleh orang yang bersegera ke masjid. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, al-mashyu ilal masjidi bisakinatin wa adamil isra'. Berjalan ke masjid dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Ustadz sudah qomat, Ustadz sudah terdengar iqamah, tetap pergi ke masjid dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Sudah tenang saja. Ustadz ketinggalan. Kalau tidak ingin ketinggalan, maka berjalan lebih awal. Kalau tidak ingin ketinggalan, jangan mencepatkan langkah, tapi datang lebih awal. Karena para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menampakkan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan memuliakan amalan tersebut. Amalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergesa-gesa, lari-lari, ya, berjalan dengan cepat. Coba bayangkan kalau misalnya ada 100 orang melakukan hal yang sama. Bagaimana kacaunya itu? Bagaimana tidak indahnya itu? Makanya Islam ingin menjaga keindahan amalan ini. Walaupun sudah iqamah, walaupun diperkirakan kita tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, walaupun diperkirakan kita
bahkan ketinggalan rakaat pertamanya imam, tidak masalah. Ada sunnah tidak tergesa-gesa ketika berjalan ke masjid. Lakukan sunnah itu. Kalau ingin tidak ketinggalan rakaat lagi, maka untuk yang berikutnya pergi ke masjidnya lebih diawalkan. Mendengar azan langsung pergi ke masjid. Jangan ditunda-tunda. Atau perkirakan waktunya. Sehingga bisa ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Sehingga tidak perlu mempercepat langkah atau memanjangkan langkah. Kita bisa berjalan dengan tenang, dengan langkah yang kecil-kecil, sehingga pahala yang kita dapatkan semakin sempurna dan semakin banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melarang orang-orang yang tergesa-gesa ketika ke masjid. Sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, idh sami'a jalabata rijalin. Falamma shalla qala ma sya'nukum." Dahulu kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suara-suara dari beberapa orang. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, beliau bertanya kepada mereka, "Ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian ini?" Qalu ista'jalna ila shalah. Orang-orang tersebut mengatakan, kami tergesa-gesa untuk salat. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah. Apabila kalian mendatangi salat, maka datangilah salat tersebut dengan tenang. Alaikum bis-sakinah. Kalian harus tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Rakaat yang kalian dapatkan, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Rakaat yang kalian ketinggalan di dalamnya, sempurnakanlah. Ini ilmu para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sangat membedakan antara orang yang tidak pernah belajar ilmu agama dengan orang yang sudah belajar ilmu agama. Orang awam yang tidak tahu hadis ini, pikiran mereka atau anggapan mereka melihat orang yang tergesa-gesa lebih utama daripada orang yang ketinggalan. Padahal sebenarnya yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik ketinggalan daripada tergesa-gesa, lari-lari, cepet-cepetan untuk masuk ke dalam sholat atau untuk mengejar rakaat agar tidak ketinggalan. Yang lebih afdal justru malah kita tetap tenang berjalan dengan wibawa, dengan baik, ya. Walaupun akhirnya kita ketinggalan rakaat. Kalau kita ingin bisa mendapatkan rakaat dengan sempurna, maka pada kesempatan yang berikutnya kita harus lebih awal lagi untuk ke masjid. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju masjid adalah berdoa. Ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke masjid. Doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura
Ya ini redaksinya berbeda-beda ya. Ya antara satu riwayat dengan riwayat yang lain ini berbeda-beda. Yang disebutkan di sini, Allahumma ja'al li fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al li fi basari nura waj'al li min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ya, ini salah satu redaksi yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Allahumma ja'alli fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan untukku di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Jadikan untukku di lisanku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nura. Jadikan untukku di pendengaranku cahaya. Wa ja'alli fi basari nura. Jadikan untukku di mataku, di penglihatanku cahaya. Wa ja'alli min khalfi nura. Jadikan untukku di belakangku cahaya. Wa min amami nura. Dan di depanku cahaya. Wa ja'al min fawqi nura. Jadikan cahaya di atasku. Wa min tahti nura. Dan jadikan di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya. Ini ketika kita berjalan menuju ke masjid. Baca doa ini. Kemudian ada doa masuk masjid. Ketika masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Ini sunnah Nabi SAW. Ini adab. Dahulukan kaki kanan untuk masuk ke tempat yang sangat mulia itu, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Kemudian bacalah zikirnya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Bisa juga membaca ta'awud. A'udzu biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Adab yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adamu tashbikil asabi' fil masjid illa lihajah. Tidak menyilangkan jari jemari. Ini namanya apa? Menyilangkannya. Intinya tashbik itu seperti ini. Ini tashbik. Tidak menyilangkan jari jemari ketika sedang di masjid kecuali ada kebutuhan. Kalau kita melihat hadisnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka larangan ini bukan hanya ketika di masjid. Kalau kita lihat hadisnya, maka zahirnya larangan ini bukan hanya ketika di masjid. Tapi sebelum ke masjid pun sudah tidak boleh. Ketika keluar ke masjid, sebelum sampai ke masjid sudah tidak boleh. Tidak boleh menyilangkan jari jemari seperti ini. Ini juga adab yang jarang disinggung, jarang diketahui oleh masyarakat kita. Ternyata yang seperti ini tidak baik, ya. Seperti ini itu tidak baik. Bukan haram, tidak dikatakan haram, tapi tidak baik. Nyatanya Rasulullah SAW melarangnya ketika kita akan pergi ke masjid. Begitu pula ketika kita menunggu sholat berjamaah. Seperti ini dilarang. Kalau ini sesuatu yang biasa-biasa saja atau tidak atau baik-baik saja, tentunya yang seperti ini dibolehkan. Tapi ternyata itu dilarang. Walaupun kita tidak katakan ini sesuatu yang haram ya, tidak sampai derajat haram.
Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjida, kana fi salatin hatta yarji'. Fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ih." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, disebutkan berwudu di rumahnya. Makanya saya katakan ini sunnah. Di samping ini sunnah, ini juga akan meringankan beban masjid dalam mengelola air. Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, kana fi salatin hatta yarji', maka dia dianggap dalam sholatnya sampai dia kembali. Fala yaqul hakadha, maka jangan sampai dia melakukan seperti ini. Wa shabbaka baina asabi'ih. Wa shabbaka baina asabi'ih. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh dengan menyilangkan jari jemarinya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau dia selesai sholat, maka dibolehkan. Kalau dia selesai sholat, maka dibolehkan walaupun masih di dalam masjid. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, suatu ketika Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, dan beliau menyilangkan jari jemarinya. Ketika itu beliau masih di dalam masjid. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Itu kejadian di mana ketika itu Rasulullah SAW lupa. Sebenarnya belum selesai sholat, tapi beliau sudah salam. Sampai beliau ya sudah pindah ke tempat lain. Dan dikatakan di dalam riwayat tersebut beliau menyilangkan jari jemarinya. Melakukan tashbik ini namanya tashbik. Itu menunjukkan ya bahwa setelah selesai sholat, maka tidak masalah melakukan hal tersebut walaupun masih di dalam masjid. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adab yang sangat mulia. Tahiyatul masjid. Ketika baru pertama masuk ke masjid, kita melakukan sholat untuk menghormati tempat yang mulia tersebut, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ibadah, tempat di mana nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala disebut-sebut dan diagungkan. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, intinya di dalam masjid itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat, disebut-sebut ya. Dan di dalamnya ada orang yang selalu bertasbih, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak dilenakan oleh perdagangan mereka, oleh pekerjaan mereka, oleh kesibukan mereka, oleh jual beli mereka. Mereka tetap menjalankan sholatnya. Mereka tetap menjalankan ibadah zakatnya. Mereka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang takut, khawatir akan kehidupan akhiratnya. Inilah masjid yang merupakan rumah Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita masuk ke masjid, kita harus merasakan kemuliaan itu. Kita harus merasakan bahwa kita harus sadar bahwa itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ya kita menyepelekan masjid. Kalau kita masuk,
Ingat, ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka hormati dengan menjalankan sholat dulu. Kemudian kalau kita bawa anak, ya, jangan sampai kita melepaskan anak kita untuk main di masjid sehingga mengganggu para jamaah. Ini tindakan yang menunjukkan tidak memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan katakan kepada anak-anak kita, nak, kalau mau main di luar masjid sana. Kalau mau main-main, lari-lari di luar masjid. Kalau tidak mau di luar masjid, jangan main-main. Masjid ini tempat untuk ibadah. Ini tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih tahu anak-anak kita, didik mereka dengan baik. Membawa anak ke masjid suatu kebaikan, karena itu akan membiasakan mereka pergi ke masjid. Tapi menjadi tidak baik ketika anak di masjid malah tidak memuliakan masjid dan mengganggu para jamaah. Maka sempurnakanlah kebaikan membawa anak ke masjid dengan mendidik mereka bagaimana seharusnya mereka di masjid. Jangan batalkan kebaikan membawa anak ke masjid dengan menzalimi para jamaah di masjid. Anak ramai di dalam masjid, main-main di dalam masjid, kita biarkan. Akhirnya kekhusyuan para jamaah menjadi hilang. Ya, ini membatalkan kebaikan membawa anak ke masjid. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya, tentang salat tahiyatul masjid ini. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ada yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid ini wajib. Karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka jangan sampai dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini maknanya perintah. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah. Mereka memaknai perintah tersebut sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban. Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, khutbah Jumat. Kemudian ada orang yang baru datang ke masjid. Ketika dia baru datang ke masjid, orang ini melangkahi pundak para jamaah. Akhirnya Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya sesaat untuk memberikan peringatan kepada orang ini. Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk duduk. Ijlis. Faqad adzaita wa anait. Duduklah. Karena engkau telah mengganggu. Engkau juga telah telat. Kamu sudah telat masih mengganggu orang. Pada asalnya ya, atau ketika kita melihat hadis ini, zahirnya orang tersebut belum sholat tahiyatul masjid karena baru datang. Kemudian melangkahi pundak-pundak orang yang sudah duduk sebelumnya. Zahirnya hadis ini orang tersebut belum sholat tahiyatul masjid. Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk duduk. Maka ini menunjukkan bahwa perintah untuk sholat tahiyatul masjid adalah perintah anjuran,
bukan perintah yang mewajibkan. Kemudian hadap yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, adamut tanafful idza uqimatis shalah. Tidak menjalankan salat sunnah apabila iqamah dikumandangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila iqamah untuk salat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Maksudnya ini larangan untuk melakukan salat sunnah. Lakukan salat wajib. Ustadz belum salat qabliyah subuh, gimana Ustadz? Masuk masjid ternyata sudah iqamah. Ya sudah, masuk bersama jamaah. Terus salat qabliyahnya bagaimana Ustadz? Salat qabliyahnya ini, kalau memang kita tidak sengaja telat misalnya, tidak sengaja menelatkan diri, maka dia bisa diqadha. Bisa diqadha setelah selesai salat subuh, bisa juga diqadha di waktu duha. Bukan dengan cara kita menjalankan salat qabliyah subuh sendiri, sedangkan para jamaah sudah memulai salat subuhnya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Tidak dengan demikian, ya. Kita melakukan amalan itu memang harus berilmu, harus ada ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jadi ilmu harus ada terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu dan sebelum melakukan sesuatu. Ada cara-cara yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka lakukan cara-cara itu sebagaimana diinginkan oleh syariat. Ustaz, baru takbir, belum iqamah sebelumnya, ya. Jadi sebelum takbir belum ada iqamah. Setelah takbir ada iqamah. Bagaimana Ustaz? Jawabannya, karena ini masih jauh dari salam, ya, maka batalkan. Sudahi sholat itu, batalkan. Tinggalkan sholat itu untuk mengikuti jamaah. Kalau misalnya sebentar lagi dia bisa menyelesaikan sholat sunnahnya, maka selesaikan sholat sunnah itu. Misalnya ya, iqamah dikumandangkan, dia sudah rukuk di rakaat kedua. Dia sudah rukuk di rakaat kedua. Perhitungan, kalau iqamahnya selesai, dia juga selesai dari sholatnya. Dengan dia ringankan sholat itu. Tentunya tetap menjaga thama'ninah, ya. Dia ringankan sholat itu dengan tetap menjaga thama'ninah, sehingga muadzin selesai mengumandangkan iqamah, dia selesai dari sholat sunnah. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Atau misalnya, ya, dia sudah sholat sampai ke tasyahud akhir, kemudian dikumandangkan iqamah, maka teruskan tasyahudnya, ya. Jangan dibatalkan sholat. Batalkan sholat itu ketika diperkirakan kita tidak bisa menyelesaikan sholat itu kecuali kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya. Atau kita khawatir nanti malah ketinggalan rakaat pertamanya imam. Maka tinggalkan. Tinggalkan untuk masuk ke sholat jamaah. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya, tidak keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan di masjid itu. Misalnya, sebelum dikumandangkan azan, kita di masjid itu. Kemudian ada azan. Maka jangan sampai kita keluar dari masjid itu. Kecuali ada keadaan darurat atau keadaan yang sangat mendesak. Misalnya ke toilet. Azan, baru ingat kalau dia kebelet pipis misalnya. Ya sudah ke toilet, keluar masjid, tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena ada kebutuhan yang mendesak.
adzan terdengar, dia baru ingat bahwa dia belum wudu, atau dia baru ingat bahwa dia belum mandi junub misalnya. Tadi ternyata dia mandi junub, dalam keadaan junub, dia lupa. Terdengar azan, baru ingat bahwa dia masih dalam keadaan junub, maka keluar, tidak ada masalah. Keluar untuk mandi, atau misalnya keluar untuk wudu, kemudian balik lagi ke masjid. Kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat, maka tidak boleh keluar masjid setelah azan dikumandangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu melarang hal ini. Yang menunjukkan hal ini adalah athar dari Abu Sya'tha rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi. Maka dikumandangkanlah azan, tiba-tiba ada orang di dalam masjid itu yang berdiri, kemudian dia pergi. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarah hatta kharaja minal masjid. Maka sahabat Abu Hurairah melihat orang ini, sampai akhirnya orang ini keluar dari masjid. Faqal amma hadha faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seseorang tidak boleh keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Ustadz, bagaimana dengan kaum wanita? Bagaimana dengan jamaah wanita? Apakah berlaku hukum yang sama? Para ulama banyak yang mengecualikan jamaah wanita dari hadis ini. Jadi kalau jamaah muslimah, jamaah wanita boleh. Tidak ada larangan. Kenapa? Karena sholat mereka di rumah mereka lebih baik daripada sholat mereka di masjid. Ini salah satu dari alasannya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Sehingga kalau misalnya adzan dikumandangkan, ada seorang wanita yang ingin ke rumahnya karena ingin mendapatkan pahala yang lebih afdal, pahala yang lebih baik, maka boleh-boleh saja. Tidak termasuk dalam larangan ini. Wallahu a'lam. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adamul qiyam idza uqimatis shalah illa idza ra'al imam. Ini sunnah yang juga jarang diketahui oleh orang-orang awam. Tidak berdiri ketika iqamah dikumandangkan kecuali apabila imamnya sudah terlihat. Tidak berdiri ketika iqamah dikumandangkan kecuali setelah imamnya terlihat. Seringkali, dan ini banyak ya di masjid ya. Jadi ketika iqamah dikumandangkan, langsung bersegera pada baris berdiri. Setelah itu baru cari mana imamnya ini. Walaupun ini bukan sesuatu yang haram, ya, tapi ini kurang sesuai dengan sunnah. Yang lebih sesuai dengan sunnah adalah para makmum atau para jamaah baru berdiri ketika imamnya sudah terlihat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat atau apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka jangan sampai kalian itu berdiri
sampai kalian melihatku. Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihatku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imam salat, sehingga kita pun harusnya demikian. Sebelum kita melihat imam salat, ya nggak usah berdiri, walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di sana ada adab-adab yang khusus bagi perempuan. Yang pertama adalah meminta izin kepada suami apabila ingin keluar masjid. Ada suaminya di rumah, ingin ke masjid, minta izin kepada suami untuk ke masjid. Karena ya bisa jadi suaminya sakit di rumah, suaminya ingin ditemani oleh istrinya. Ya. Apabila suami tidak mengizinkan, maka jangan ke masjid. Karena suami punya hak dari istri untuk ditemani. Wa adamu man'ihi laha. Dan jangan sampai suami yang dimintai izin itu melarang istrinya untuk ke masjid, kecuali ada alasan yang kuat. Misalnya berbahaya. Salat Isya misalnya. Misalnya di daerahnya masih rawan. Kemudian istrinya minta izin untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah. Suaminya khawatir. Maka boleh bagi suami yang keadaannya demikian untuk melarang istrinya ke masjid. Jangan ke masjid kalau malam-malam seperti ini, berbahaya. Saya khawatir dengan keselamatan engkau. Maka boleh ketika ada situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan misalnya. Taib. Ada hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'danatil mar'atu ahadakum ilal masjid falam yamna'ha." Apabila seorang wanita meminta izin kepada salah seorang dari kalian untuk pergi ke masjid, maka jangan sampai dia melarang. Dalam hadis lain yang terkenal, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, adab yang kedua yang khusus bagi wanita adalah ijtinabuhunna at-tib waz-zinata wa ma yuftatanu bihi. Wanita kalau ke masjid, mereka harus meninggalkan parfum. Jangan memakai parfum ketika ke masjid. Dan juga hal-hal yang menimbulkan fitnah atau godaan bagi laki-laki. Bajunya, ya, baju yang biasa saja. Baju yang tidak terlalu menggoda atau tidak menggoda laki-laki. Jadi hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah bagi laki-laki, mendatangkan godaan bagi laki-laki, tinggalkan. Parfum, pakaian yang mendatangkan fitnah, ya. Kemudian suara-suara, ya, ketawa ketiwi, ya, dengan suara yang keras, ini tinggalkan. Kita akan ke masjid, kita akan sholat masjid, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sholat ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan hal-hal yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiba." Apabila salah seorang dari kalian, wahai kaum wanita, menghadiri masjid, maka jangan sampai dia menyentuh parfum.
Dalam hadis yang lain disebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Jangan kalian larang kaum muslimah untuk pergi ke masjid, dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai parfum. Berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adamul ikhtilati birrijali fi dukhulil masjid wal khuruji minhu. Ya, jangan berdesak-desakan, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan ketika masuk masjid ataupun ketika keluar darinya. Hal ini ya diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidnya itu sangat sederhana. Bahkan tidak ada satir antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan kepada para sahabatnya bahwa shafnya laki-laki yang paling baik itu yang paling depan. Shafnya perempuan yang paling baik itu yang paling belakang. Sehingga mereka dengan otomatis akan ya saling menjauh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau ketika selesai salat berjamaah, beliau mempersilahkan jamaah wanita untuk pulang dahulu. Jamaah laki-laki ya diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak langsung pergi. Biar jamaah perempuan pergi dahulu, baru jamaah laki-laki. Ini syarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, agar kita juga demikian. Jangan sampai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, baik dalam tempat maupun ketika masuk atau keluar masjid. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan adab-adab pergi ke masjid. Ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Dari Abu Fadlan di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana seharusnya yang dilakukan seorang karyawan saat sedang rapat tiba waktu sholat atau azan berkumandang, di mana tidak ada waktu jeda di rapat tersebut atau peserta rapat mayoritas non-muslim? Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan izin sholat ke masjid atau tetap mengikuti rapat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada rapat ya, dan pesertanya kebanyakan non-muslim ya, dan kita bisa misalnya setelah rapat mengadakan jamaah tersendiri di masjid ya, maka boleh bagi orang-orang yang demikian ya untuk mengakhirkan sholatnya setelah rapat. Boleh bagi orang-orang yang demikian untuk mengakhirkan sholatnya setelah rapat. Karena kebutuhan untuk mengikuti rapat ini itu lebih besar daripada kebutuhan seseorang untuk menyelesaikan hidangan makanan. Kebutuhan seseorang untuk mengikuti rapat yang seperti itu lebih besar daripada kebutuhan seseorang untuk menyelesaikan hidangan makanan. Untuk menyelesaikan hidangan makanan saja, akhirnya seseorang boleh untuk mengakhirkan sholat jamaahnya. Apalagi untuk rapat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Demikian karena ketika seseorang ya tetap menjalankan sholatnya saat makanan sudah dihidangkan, maka kekhusyuannya akan terganggu.
Yang mengganggu apa? Ya ingatan dia terhadap makanan tersebut. Apalagi kalau dia sedang lapar-laparnya. Dia akan menjalankan sholat asal-asalan saja. Dia akan menjalankan sholat sekenanya. Asal-asalan. Dan dia terngiang-ngiang di kepalanya makanan tadi. Makanya Rasulullah SAW melarang hal ini. Orang yang rapat juga demikian ya. Rapat itu biasanya membahas masalah-masalah yang rumit. Mungkin ada masalah-masalah yang harus ada dia di situ. Mungkin dia punya ide-ide yang cemerlang yang harus dia sampaikan di rapat tersebut. Mungkin dia punya hal-hal yang harus dia sampaikan agar keputusan rapat itu tidak melanggar syariat. Iya. Dan kalau misalnya ya, dia memaksakan diri untuk keluar, akan terjadi hal yang sama ketika seseorang memaksakan diri untuk sholat, padahal makanan sudah dihidangkan. Dia di sholatnya akan terngiang-ngiang. Ini tadi masalah apa tadi? Harusnya seperti ini. Nanti akan Anda sampaikan seperti itu. Maka apabila masih dimungkinkan, ya, apabila masih dimungkinkan untuk sholat setelah rapat, ya, misalnya janjian dengan peserta rapat yang muslim, ya, maka silahkan. Tidak ada masalah. Itu adalah udzur syar'i. Itu adalah udzur syar'i untuk mengakhirkan sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya rapat tersebut menjadikan seseorang tidak bisa sholat pada waktunya, misalnya rapatnya sebelum maghrib, dia kalau sebelum asar dan rapat akan selesai setelah maghrib misalnya, ini tidak bisa kecuali dia harus izin. Karena kalau dia tidak izin, maka akhirnya dia akan meninggalkan sholat pada waktunya. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh yang demikian. Ustaz, kalau misalnya menjamak gimana Ustaz? Rapatnya dimulai sebelum zuhur dan baru akan selesai setelah asar. Bolehkah menjamak? Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan boleh. Karena ini kebutuhan yang mendesak bagi seseorang untuk menjamak sholatnya di akhir waktu misalnya, di waktu asar. Dia baru sholat zuhur dan baru sholat asar, ya, dengan cara melengkapkan sholatnya. Jadi zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Boleh dijamak karena kebutuhan yang mendesak untuk itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur, silakan. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini tentang masalah menjamak sholat, Ustadz. Apakah boleh kita menjamak sholat sebelum berangkat? Misalkan kita berangkat setelah duhur, apakah boleh di rumah kita menjamak dengan sholat asar, Ustadz? Kemudian yang kedua, ketika pulang safar, misalkan kita ataupun sudah masuk duhur cuman ingin dinantikan diakhirkan nanti di jama takhir di rumah, apakah diperbolehkan Ustaz menjama takhir setelah sampai ke rumah Ustaz? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bagus ya, bolehkah menjamak sebelum kita melakukan perjalanan jauh? Misalnya orang yang dari Jakarta ingin ke Surabaya. Daripada dia nanti sholat di tengah jalan berat ya, mending dia jamak sholatnya. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, ana menguatkan pendapat yang membolehkan. Ana menguatkan pendapat yang membolehkan. Karena dia butuh. Dia punya kebutuhan yang besar untuk menjamak sholatnya. Tapi dia tidak boleh mengqasar. Karena memang sebab mengqasar dan sebab menjamak itu berbeda. Ya,
sebab mengqasar dengan sebab menjamak itu berbeda. Qasar itu sebabnya adalah safar. Sedangkan menjamak itu sebabnya adalah kebutuhan. Kebutuhan seseorang untuk menjamaknya. Orang ini yang akan melakukan perjalanan jauh, dia butuh untuk menjamak salatnya. Maka dia boleh menjamak salat tersebut. Tapi tidak boleh diqasar. Misalnya salat zuhur dan salat asar, salat zuhurnya 4 rakaat, salat asarnya 4 rakaat. Setelah itu baru melakukan perjalanan. Iya, dan menjamak itu ya tidak harus dalam keadaan safar. Menjamak tidak harus dalam keadaan safar. Ada misalnya menjamak ketika hujan, ya, menjamak salat ketika sakit, ya, ini dibolehkan. Sehingga jamak itu tidak hanya berkaitan dengan safar, tapi juga berkaitan dengan uzur-uzur yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, menjamak takhir ketika sampai di rumah. Ini kebalikan. Kalau tadi menjamak takdim atau menjamak takdim ketika sebelum pulang, sebelum pergi. Kalau ini menjamak takhir setelah sampai rumah. Boleh? Apakah hal ini dibolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan. Jadi nanti sampai di rumah dia sholat, ya, misalnya zuhur dan asar dalam keadaan tanpa qasar, karena dia sudah tidak musafir lagi. Ya, dia sudah tidak musafir lagi. Kenapa dibolehkan? Karena ada kebutuhan. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan